Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan aplikasi kita. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada setting form siswa ya. Form tambah siswa dengan tampilan yang lumayan bagus ya. Ini jadi tidak tampilannya tidak vertikal ya, ke bawah semua data, tetapi ini kita buat dari 2 kolom. Nah, sekarang bagaimana kita registrasi lagi satu role, yaitu kita registrasi role-nya adalah siswa. Kita coba ya, ini role-nya adalah siswa. Kita registrasi ulang siswa 2 ya. Role-nya adalah siswa dan fotonya yang ini siswa. Oke, akun tidak aktif. Kita lari ke admin. Di admin di sini ada siswa 2, statusnya pending. Kita aktifkan. Oke, aktif, dan di sini ada 2 data siswa di sini. Lalu kita coba lihat di siswa, kita tulis siswa 2. Passwordnya juga sama, siswa 2. Nah, di sini di data siswa ini siswa masih bisa mengakses semua data siswa ya. Seharusnya dia hanya bisa mengakses data dia saja ya, mengakses data dia saja. Nah, berarti kita pergi ke role and permission di sini. Nah, ini kita pakai static role permission. Lalu bagian ini user role field-nya kita pilih role. Lalu kita tambah di sini ya. Tambah misalnya, kalau misalnya belum ditambahkan, biasanya administrator ini bawaannya otomatis ya, jadi tidak usah dirubah. Lalu yang perlu ditambahkan adalah misalnya ada ya user di sini, dihapus aja ya. Dihapus, lalu ditambahkan yang baru, misalnya di sini siswa. Ini saya tambahkan. Lalu tambahkan lagi misalnya guru dan kepala. Lalu kita kasih akses bahwa siswa dia hanya bisa lihat listnya, view, add, edit datanya dia sendiri. Guru kita hanya kasih akses list dan view, sedangkan kepala itu kita kasih list, view, add, edit, delete gitu ya. Bahkan mungkin import kita kasih wewenangnya, lalu kita oke. Lalu kita coba preview, di sini masih belum bisa ya. Nah, ini saya udah aktifkan. Jadi gini teman-teman ya, misalnya kalau teman-teman baru setting pertama di sini role and permission ini, begitu di refresh pasti di bagian admin itu hanya muncul data home saja. User dan data siswa ini tidak muncul. Karena ketika kita atur hak akses di bagian data user, secara otomatis di sini admin di sini itu dia jadi 0. Jadi 0 ya. Jadi 0, tidak terpilih admin ya. Jadi mau tidak mau teman-teman harus registrasi admin ketiga. Nah, ini seperti saya ini. Saya registrasi admin ketiga. Lalu saya approve atau saya aktifkan akun si admin ketiga ini melalui PHP, melalui SAMPP ya. Melalui SAMPP di sini app siswa. Oke, di sini tabel user. Lalu admin ketiganya saya aktifkan di bagian sini nih. Seperti seri 1 ya. Seri 1 kan di sini pending, kita aktifkan di sini. Lalu setelah aktif admin ketiga atau admin ketiga intinya ya, jadi terserah mau kasih nama apapun, yang penting registrasinya sebagai admin. Setelah aktif, dia masuk lagi dengan akun admin ketiga, lalu dia baru bisa ngasih role kepada, mengaktifkan role untuk admin yang pertama dan kedua di sini. Oke, kalau misalnya masih belum paham nanti bisa di komentar di bawah ya.
Nah, ini admin 2 dan admin 3 ini ketika kita atur role and permission di sini, itu secara otomatis ininya langsung terhapus di bagian sininya. Di sini nih, ini tuh jadinya nggak ada gitu ya, kosong di bagian sini. Sehingga untuk mengaktifkan otomatis ya kita kasih role di sini secara manual setelah registrasi yang baru. Oke, setelah tadi kita atur role and permission di sini, lalu kita pergi ke user record management di sini. Lalu di data siswa kita pilih bagian ID user di sini. Lalu kita kolom di bawahnya kita kasih ID user. Artinya si siswa hanya bisa mengakses ID usernya berdasarkan ID usernya. Gitu ya. Berdasarkan ID usernya. Lalu untuk admin centang semua, list, edit, delete. Siswa kosongkan, jangan dicentang apapun, biar supaya dia hanya bisa mengakses data dia. Guru boleh list, berarti dia bisa mengakses semua data. Kepala tiga-tiganya oke. Dan pastikan di bagian user di sini, di bagian data siswa, pastikan di bagian add page, di bagian ID user di sini sudah hidden, sini hidden, dan ada default value-nya adalah user ID. Lalu required-nya adalah false. Gitu ya. Dan cek duplikat ini biasanya otomatis ya. Kalau memang tidak ada ya tinggal di centang cek duplikat gitu ya. Nah, itu ya. Dipastikan bahwa di ID user ini seperti ini. User ID, lalu kita balik lagi ke sini, kita lihat lagi. Nah, ini udah benar, kita oke, dan kita preview. Begitu preview, siswa yang bersangkutan, ini siswa 2, kita refresh, dia tidak bisa mengakses data yang lain. Ketika dia tambah, misalnya ya, dia coba menambahkan data dirinya. Ini siswa 2, laki, nama orang tuanya, agamanya, lalu kelasnya misalnya 2, kita submit. Nah, ini dia hanya bisa mengakses data dia sendiri di sini ya, untuk siswa. Nah, bagaimana kalau misalnya kita registrasi menggunakan siswa ketiga? Nah, sama aja ya, di siswa ketiga juga dia tidak bisa mengakses data selain data dirinya. Oke, itu dulu untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.